Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini aku bernama Stella Wijaya akan membawakan renungan yaitu berjudul Bunda Maria. Ayatnya diambil dari Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bacaan diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bisa dibaca sendiri di rumah ya. Begini atau demikianlah renungan dari Kak Stella. Ada orang yang tidak perlu disebut namanya ya, dari saudara kita yang lain tanpa membawa sentimen terhadap golongan kepercayaan tertentu ya. Bilang kepada aku, dulu banget ya. Bertobat dong dari doa ke Bunda Maria. Kan Bunda Maria manusia biasa, bukan siapa-siapa gitu ya. Dia betul-betul tidak bisa menerima konsep tentang Bunda Maria sebagai perantara doa. Sobat pendengarku sekalian, ketika menerima atau misalnya ada pendapat dari teman, kerabat sekitar kita yang belum percaya, maksudnya bukan belum percaya gimana ya, tidak percaya sepenuhnya tentang keberadaan Bunda Maria sebagai makhluk yang luar biasa ya, bukannya manusia biasa sebenarnya ya. Misalnya ada saudara-saudara kita yang bertanya-tanya, kalau misalnya kita bisa langsung doa ke Tuhan Yesus, mengapa kita harus terlebih dahulu berdoa melalui perantaraan para kudus seperti Bunda Maria misalnya? Bukannya Bunda Maria itu manusia biasa dan sebagainya. Demikianlah pertanyaan tersebut yang terlintas di pikiran aku. Aku waktu dulu yang belum menjadi Katolik dibaptis secara sakramen baptis dalam gereja Katolik, aku berdoa kepada Tuhan Yesus mohon diajarkan soal Bunda Maria kita ini. Hingga ada 3 jawaban khusus secara tersirat dari Tuhan Yesusnya. Contohnya yang pertama dari seminar dan buku yang aku baca. Dari seminar dan buku yang aku baca, ini sebagai gimana ya bilangnya. Ntar deh akan dibahas nanti lagi apa gimana. Baca sendiri bukunya ya, terbitan Fidei, penerbit bukunya. Dan aku juga secara spesifik mendapat penjelasan lewat mimpi dari Tuhan Yesusnya langsung. Aku bermimpi, nanti dulu, belum yang itu dulu. Ada seorang temanku mendapat mimpi, namanya Putri Devi Sandi. Ini asli mimpi dari beliau. Ketika itu dia di dalam mimpinya menjumpai gua Maria gitu ya. Dia pengen berdoa sekali di Bunda Maria, tetapi ada yang menghalang-halangnya, seperti ada seorang laki-laki gitu, nggak dikenal, manusia biasa, bukan roh jahat ya, manusia biasa, bilangnya seperti ada halangan gitu, dia bilangnya apa gitu ya, ada tulisan. Lalu ketika Putri ini tetap teguh pendiriannya, berniat, bertekad kuat untuk datang, akhirnya Putri Devi Sandi sampai ke depan Gua Marianya, lalu muncul tulisan seperti warna emas tulisannya. Jangan ragu untuk berdoa kepadaku anakku, begitu, di bawah patung Bunda Maria. Nah, bagus ya mimpinya itu. Aku begitu diceritakan itu langsung nyes banget, keren banget tuh, waduh. Dan perasaan aku itu asli mimpi yang benar. Nah, bukan mimpi rekayasa ataupun mimpi susupan ataupun mimpi sisipan. Nah, kalau misalnya aku sendiri pernah mendapat mimpi, aku bukannya menjual mimpi atau mengobrol mimpi, tetapi ada benar-benar mimpi yang secara betul aslinya, bukan dari mimpi yang sesat ya. Ketika itu aku mimpi sedang berada di tempat yang sangat amat luas sekali. Banyak sekali orang sedang berkumpul. Tempat itu seperti tempat ziarah di dunia roh, yaitu ziarah Gua Maria. Di sana ketika mengantri, aku terbang-terbang di atasnya gitu. Dan aku mendarat turun, aku bertemu dengan seorang suster, ya suster Katolik tentunya, yang mengabdikan diri hidup selibat dan senantiasa berdoa gitu ya. Di mimpi aku menanyakan beberapa hal. Yang aku ingat salah satunya aku bertanya tentang doa. Dulu aku belum punya anak, dulu kan aku menikah sama Ignatius Ferry, belum punya anak. Dan susternya itu dengan mantap berkata, lebih baik aku berdoa aja.
melalui perantaran Bunda Maria. Tuh. Setelah itu aku masih bergumul, masih ragu aja untuk berdoa ke Bunda Maria. Kalau Putri Devi Sandi itu salah satu anggota Legio Maria dulunya. Beliau rajin sekali berdoa rosario dan orangnya keren juga. Tipe artis juga, aktingnya bagus segala. Anaknya juga baik, dia keluarga baik-baik. Jangan diapa-apain ya. Maksudnya jangan doain yang enggak-enggak. Orang prajurit Tuhan ini yang baik. Nah, prajurit Bunda Maria tadi ya. Bunda Maria bukan Tuhan ya. Nah, terus udah kayak gitu apa? Aku pernah membaca buku segala apa gimana, dan ini aku modif dari hasil permenungan pribadi aku dari berbagai macam referensi buku, mola pikiran, baca di media sosial sumber-sumber terpercaya. Aku menemukan Wahyu 12 ayat 1. Sebagaimana ayat yang ditulis itu, ada 12 bintang di atas kepala Bunda Maria ya, yang ayatnya itu melambangkan 12 suku Israel dan juga melambangkan 12 murid Yesus. Pada Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 ada cerita tentang perkawinan di Kana. Bunda Maria berperan sebagai perantara permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Bunda Maria jelas bisa mendengar doa-doa kita. Umat Katolik percaya akan persekutuan para kudus, di mana banyak anggota tapi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. Dan kita tidak berdoa pada pribadi yang sudah meninggal, tetapi melalui perantaraan beliau. Roh itu kan bersifatnya kekal. Roh manusia manapun juga itu tidak binasa. Roh itu tetap senantiasa ada. Nah, dan juga doa orang benar sangat besar kuasanya, begitu kata firman kan. Nah, ini Bunda Maria kurang benar apa lagi. Beliau senantiasa menjalankan panggilannya dengan sebaik mungkin. Pada Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Nah, itu Tuhan Yesus sendiri yang memanggil Bunda Maria ibu dan memperkenalkan kepada yang lainnya, pada murid-murid yang dikasihnya, ya kan? Misalnya ada yang bilang doa rosario itu kok diulang-ulang gitu, doa salam Marianya apa gimana? Apakah itu bukan yang nggak benar, Kak Stella? Contohnya aja, kamu udah pernah baca belum kitab Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan 14. Musa juga berdoanya berulang-ulang untuk mohon ampun ketika Bani Israel berdosa dan akan Bani Israel yang pada waktu itu dulu yang akan dimusnahkan oleh Allah. Musa berdoa untuk keselamatan mereka. Doa rosario bukanlah doa yang bertele-tele ataupun mengulang-ulangnya itu seperti kayak apa Tuhan gak dengar ya? Kan doa aja satu kali udah cukup apa gimana? Tetapi itu seperti mempunyai ritual dan ada nilai religius tinggi di baliknya, itu ada nilai sejarah ya. Sebenarnya bertujuannya bukan untuk permohonan. Doa rosario itu di awalnya misalnya intensinya kita untuk keselamatan jiwa siapa, tetapi pada intinya sarannya sebaiknya untuk merenungkan peristiwa-peristiwa, yaitu peristiwa gembira, sedih, terang, ataupun mulia. Dasar dari doa salam Maria adalah Lukas 1 ayat 40 sampai dengan 43. Yang pada intinya menjelaskan siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lalu kalimat doakanlah kami yang berdosa ini ditambahkan oleh pihak gereja di doa salam Maria itu ya. Kak Stella pun pernah baca ada di dalam kitab Al-Quran halaman 40 ya. Oh bukan, ini bukunya, maaf. Bukannya bilang kitab Al-Quran halaman 40, maksudnya dalam buku Bunda Maria. Ya, ada yang pernah berkata, Tuhan mengingatkan bahwa seorang tokoh suci dari agama apapun patut dihormati. Kesalehan hidup dan ketulusan pelayanannya kepada Tuhan patut dijadikan sumber teladan bagi setiap muslim. Nah gitu. Jadi agama kepercayaan muslim pun, ya mohon maaf, beliau itu gimana juga mengakui, maksudnya tokoh yang dijadikan teladan, tokoh-tokoh yang baik apa gimana itu
dihormatin gitu ya, dalam porsi yang pas. Nah, ini beralih ke topik yang lain lagi. Kastela ingat di gereja Katolik ada Rosario Santo Mikael. Di antaranya itu ada doa Salam Maria. Kan doa Bapa Kami, doa Salam Maria 3 kali. Kastela tadinya bingung, kenapa doa Rosario Santo Mikael gitu kok nggak dirumuskan manik-maniknya khusus secara Santo Mikael doakanlah kami apa, atau misalnya rumusan doa khusus tiap manik-maniknya, tetapi sepertinya gitu ya. Santo Mikael pun juga mengakui keberadaan Bunda Maria, yaitu Bunda Maria adalah ratu para malaikat. Malaikat Mikael kan malaikat. Nah gitu. Jadi Bunda Maria melalui perantaraan Bunda Maria pun bisa mengalahkan kekuatan yang jahat. Ketika aku berdoa Rosario Bunda Maria biasa, Rosario Santo Mikael, Rosario apapun juga, roh jahat berasanya amat tersiksa. Berasanya karena kita meluncurkan doa-doa itu seperti meluncurkan serangan dunia roh kepada pihak musuh, yaitu roh-roh jahat. Roh-roh jahat, musuh kita bukan manusia ya. Takdir manusia tuh saling membela, saling mendukung, saling mendoakan yang baik-baiknya doanya. Nah, mau doanya dari semua. Terus udah gitu, sampai di sini Anda masih paham? Tidak mengantuk? Syukurlah, syukur pada Tuhan Raja Semesta Alam. Tuhan sudah mempunyai rencana terhadap penciptaan Bunda Maria. Ya kan? Sebelum Bunda Maria dilahirkan, Bunda Maria itu dikandung tanpa dosa. Dan juga Bunda Maria ketika beliau meninggal, tidak ditemukan sama sekali relikui tulang belulangnya Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu diakui oleh gereja Katolik, diangkat tubuh jiwanya sekaligus tubuh fisiknya. Apa pada saat itu tubuhnya Bunda Maria berubah menjadi langsung tubuh rohani, ya kan? Seperti kata ayat, dari daging dan juga darah tidak mendapat bagian di kerajaan Allah, tapi Bunda Maria yang punya tubuh fisik, seakan Tuhan pun sangat amat berkenannya, sedemikian berkenannya kepada Bunda Maria, seakan ia mendobrak konsep itu ya. Nah, itu keren banget ya. Karena penelitian di mana-mana, arkeolog, ahli-ahli sejarah semua mencari relikui Bunda Maria dimanapun juga tidak ditemukan. Jadinya kesimpulannya hal-hal gaib yang dari gereja Katolik itu sudah mempunyai ada penelitian secara khususnya, sehingga tidak asal-asalan, tidak semena-mena, ataupun tidak begitu saja, semudah itu saja menetapkan dogma. Dogma bukan fatwa. Seperti ya. Oh iya, ini bisa jadi berapa banyak sesi, tapi karena waktunya sudah di ujung penghujung acara, kita sampai di sini aja dulu ya. Buku sumber tentang Bunda Maria bisa kita baca, terbitan Fidei Press 2012, penulisnya Wilhelmus Kabosu. Judulnya Mengungkap 5 Rahasia Bunda Maria. Ini bagus sekali lah bukunya. Di blog aku ada gambar Bunda Maria pakai baju batik gitu ya. Unik juga ya, kerennya. Menggendong bayi Yesus pakai baju batik juga. Hidup Bunda Maria, bunda segala suku dan segala bangsa. Ini ada sebagai penutup, Kastela akan membacakan kutipan dari Mother Teresa yang telah menjadi santa ya. Semangat terus Mother Teresa, berjuang di dalam roh ya. Demikianlah kutipan asli dari Mother Teresa yang aku baca dari salah satu sumber terpercaya. If you ever feel distressed during your day, call upon Our Lady. Just say this simple prayer. Mary, Mother of Jesus, please be a mother to me now. I must admit, this prayer has never failed me. Amen. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan aku. Dimanapun juga kalian berada, Tuhan memberkati kita semua. Salam persatuan, kebaikan dimanapun juga berada. Semangat terus Tuhan Yesus, Raja Perang jadi Raja Damai. Tuhan Yesus. Amin.